kali-kali pergi ke tempat ini, oh udah di luar kepala gitu. Oh apa? Jadi habit itu kebiasaan. Try and try. Terus berusaha, mencoba gitu kan. Jangan takut lah. Don't be afraid. Evakuasi, bawa ke rumah sakit dan nyatakan meninggal. Gitu. ただいま近くにおりません。ピープという発信音の後、お名前、電話番号と要件をお話しください。Halo calon turis, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment. Channel nomor 1 yang membahas seluk-beluk dunia pariwisata, di mana kalian nggak perlu browsing yang aneh-aneh untuk menentukan mau liburan kemana nih. Bener Ya, banget. nggak bener banget. Dan juga pastiin kuota calon turis semua aman ya. Aman. Nggak lucu kan kalau tiba-tiba videonya apa ya? Tiba-tiba loading gitu kan? Loading nggak seru, nggak Nggak, asik. Apalagi nggak lagi asik. menyaksikan video yang mungkin sangat bermanfaat sekali ya, apalagi khususnya di dunia Bener pariwisata. banget. Nah, calon turis, ngomongin soal jalan-jalan nih, calon turis pasti suka kan jalan-jalan, ya Suka kan? banget, rata-rata semua orang, gue juga suka jalan-jalan. Nah, kalau calon turis sendiri nih sukanya pergi kemana kalau liburan? Dijawab nggak ya? Dijawab lah nanti di kolom komentar Jawab ya. di komentar. Nah, sekarang kita lagi bersama dengan Bro Kunku. Bro Kun. Selamat siang, Bro. Siap. Sekarang kita kedatangan Bro Kun ya. Iya, Bro Orang Kun. yang mungkin sudah berkecimpung di dunia pariwisata, Pariwisata, khususnya di tour leader, tour guide gitu kan. Wow. Nah juga mungkin ini ada pertanyaan atau masih closing? Gede, Ada mending apa nih? perkenalan dulu deh. Oh iya, yaudah. Ya. Tak kenal maka tak Saya. Nah, Bro Kun nih, boleh. Silakan perkenalkan diri. Oke, selamat siang. Halo calon turis. Perkenalkan nama saya Kun. Kepanjangannya Kun Sarihuddin. Untuk tour leader, kita kebetulan saya sebagai member dari ITLA, Indonesian Tourism Tour Leader Association. Itu ada panggilan yang spesial. Kalau untuk laki-laki panggilannya bro. Ya, lebih akrab lagi ya. Tapi kalau untuk perempuan atau female panggilannya sis. Biar awet terus. Ya, kalau panggilannya mbak atau panggilannya ibu itu gimana gitu ya. Jadi panggilannya sis ya. Sis. Saya Bro Kun ya, yang kebetulan saya profesi sebagai tour leader ya, bukan cheerleader. Tapi saya bisa jadi cheerleader, tapi cheerleader tidak bisa menjadi tour leader ya. Oke. Saya sebagai tour leader, member dari ITLA juga. Kebetulan sudah cukup lama lah bergabung, dan saya tetap kenapa gabung di ITLA, saya ingin mencari suatu pengalaman lagi dan tidak menyerah untuk malas belajar, karena di ITLA itu banyak orang yang hebat, orang-orang yang senior, para coach dan yang lainnya. Saya harus terus belajar karena ilmu itu tidak ada hentinya. Iya, benar Bagaimanapun juga tetap belajar. Benar. Selain profesi di ITLA, saya juga mungkin menyapa teman-teman juga yang ada di ASPI, ada di Astindo, ada di PTLB, dan mungkin yang saya pakai sayang ini ada dari Bandung Community Tour Leader Indonesia. Bandung Tour Leader Community Indonesia. Ini adalah suatu komunitas yang kebetulan teman-teman juga berkecimpung di Tour Leader. Dan sebagian besar mereka juga sudah menjadi anggota ITLA. Dan kami istilahnya tetap welcome membuka siapapun yang ingin gabung di sini, karena kita artinya selalu memberikan suatu sharing pengalaman pada teman-teman yang sudah punya jam terbang yang lama. Saya kehitung baru juga, saya cukup belajar juga dengan beliau. Artinya sharing-sharing, jadi tidak ada yang lebih hebat. Iya. Semua memberikan suatu sharing pengalaman, gitu ya. Kemudian juga profesi tour leader ini yang saya rasakan memang cukup luar biasa, excellent ya. Artinya punya komitmen selalu terdepan. Bagaimana Valentino Rossi ketika ngebut ya, selalu terdepan gitu ya. Ya, karena menjadi seorang tour leader itu dikatakan susah, bagi orang susah pasti susah. Dikatakan gampang ya pasti gampang, tetapi ada kriteria. Jangan mengaku-ngaku seorang tour leader kalau belum memiliki 2 syarat, yaitu certified dan qualified. Ya. Jadi kita buat tour nih sering nih.
bawa ke Jogja, ke Pangandaran gitu kan. Punya ID card-nya kan dari perusahaan. Saya tour leader. Enggak. Jadi yang menyatakan tour leader itu bukan dari perusahaan, tetapi dari pemerintah. Dalam hal ini dari Kementerian Pariwisata, dan ada satu namanya badan yang khusus untuk memberikan sertifikasi profesi yang namanya Badan Nasional atau BNSP, Badan Nasional Profesi BNSP ya, sertifikasi itu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Indonesia, BNSPI. Dan tetap itu dilihat kriterianya, apakah sudah certified atau sudah siap untuk menjadikan seorang trader, karena akan dicek apakah pernah membawa rombongan, apakah pendidikannya menunjang ataupun jam terbang terutama, gitu ya. Kemudian jadi tour leader itu memang suatu hal yang saya impikan dari dulu gitu. Ketika saya sekolah dulu waktu di tempat tinggal, banyak turis-turis asing yang sering lewat. Kebetulan sekolah saya itu di sampingnya tuh banyak padi ya, rice field gitu yang kayak di Bali, itu banyak stok di situ tulisnya, foto-foto di situ. Waduh, enak ya, kayaknya kok jadi tour leader ataupun tour guide bawa tamu gitu. Akhirnya termotivasi dan komitmen, walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan lah, tapi bukan jadikan kendala. Yang penting ada kemauan, ya, ada niat yang kuat. Itu mungkin perkenalannya dari. Jadi emang udah dari awalnya tuh pengen jadi gitu ya, pengen jadi tour leader. Ya, betul. Dan akhirnya dan sekarang juga udah kesampai. Ya, tetap belajar lah, kita tetap belajar sahabat teman-teman yang lain juga. Iya sih, bener-bener seru ya jadi tour leader. Untuk ini Bro Kun mungkin kebanyakan teman-teman yang calon turis yang tidak bisa membedakan apa itu tour guide sama tour leader. Gitu kan, karena pada umumnya mungkin pemahaman calon turisme tour guide itu membawa tamu wisata, tour leader pun juga membawa tamu wisata. Mungkin ada penjelasan di mana letak perbedaan antara dua profesi ini. Silakan. Baik. Kalau lihat sepintas hampir sama ya, calon turis. Ketika calon turis melihat di lapangan itu, apakah ini tour leader atau tour guide? Membedakannya simpel saja. Ketika seorang tour leader itu membawa rombongan dari awal perjalanan, ketika dalam perjalanan, dan akhir perjalanan. Dan tugas tour leader ini ada sebagai pemimpin, termasuk sebagai penanggung jawab. Ya. Penanggung jawab dalam hal ini, dia bertanggung jawab kepada siapa? Pertama, kalau dia sebagai tour leader freelance yang sudah certified, dia akan bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab kepada perusahaan yang meng-hire-nya atau yang mempekerjakannya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kepada tamu yang dibawanya. Dari awal dia akan tahu tamunya dari mana. Kalau misalkan dia dari perusahaan atau di mana, dia akan ditahu. Kemudian dia akan memiliki database tersendiri. Dan untuk apa tujuan memiliki database? Dia akan terus tetap melihat bahwa tamu itu adalah yang dibawa oleh sebagai tour leadernya. Dia akan bertanggung jawabkan, memberikan kenyamanan penuh kepada tamu, tidak merasa khawatir, takut, dan meyakinkan bahwa perjalanan dengan seorang tour leader insya Allah akan nyaman, tenang, rileks, dan insya Allah akan semua program tour berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana dengan tour guide? Nah, tour guide ini sama juga, dia tugasnya memberikan suatu pelayanan, tetapi dalam hal ini dia tidak bertanggung jawab full. Dia hanya bertanggung jawab ketika berada di lokasi objek wisata. Berarti ada batasannya? Ada batasannya. Dia bertanggung jawab dan dia akan menerima tugas pengalihan dari tour leader kepada tour guide. Dan tetap seorang tour guide tidak boleh mengambil keputusan sepihak. Dia harus minta izin dulu kepada tour leader. Misalkan ada jadwal perubahan, dia nggak semena-mena mengambil keputusan. Lah, saya kan seorang tour guide di sini, saya akan mengambil, nggak boleh. Tetap koordinasikan dengan tour leader. Nanti tour leader yang akan mengambil keputusan. Ya, kalau menyangkut dengan finansial ada additional cost, dia akan koordinasi dulu dengan perusahaan, apakah di ACC atau tidak, ya, atau misalkan bagaimanapun tetap. Nah, setelah itu baru tour leader akan memberikan tugas kepada tour guide. Oke, silakan, go ahead, silakan lanjutkan untuk melaksanakan perubahan tersebut. Ya. Dan tugas tour guide ini memberikan informasi mengenai lokal objek di sana. Misalkan di Jogja, di Pangandaran, atau dimanapun, bahkan misalkan pergi ke luar negeri, dia akan bertanggung jawab selama kunjungan di situ. Setelah itu beres, udah diserahkan lagi
kepada tour leader, dan tour leader akan mengambil alih untuk melaksanakan perjalanan selanjutnya sampai kembali lagi ke tempat tujuan semula. Itu mungkin gambaran secara singkatnya. Lebih jelasnya bisa nanti buka di Google ya. Banyak sekarang literatur yang membedakan secara textbook maupun secara teori. Tapi intinya garis besarnya itu aja mungkin supaya penasaran nanti. Karena ada lagi ya. Oke. Nah, bro, kayak sudah berapa lama bekerja sebagai tour leader? Saya awal terjun dari seorang tour leader yang belum sampai saat sekarang ya, karena itu masih dulu dan belum ada badan sertifikasi. Tahun 97. Ya, berapa tahun sekarang? 97 sekarang 2000. Ya, udah lama banget. Saking asiknya gitu itu tidak terasa itu waktu itu. Dan terasa muda terus gitu kan. Karena selalu berganti tamu. Hari ini bawa TK, besok bawa kaum milenial, besok bawa tante-tante, besok bawa ibu-ibu dan anaknya terus begitu. Artinya apapun itu pekerjaan, kalau kita sudah komit bahwa ini adalah pekerjaan yang saya sangat sukai, bikin enjoyable aja. Dan apapun resiko di lapangan, kita sudah komitmen. Karena satu, saya gitu leader yang bagaimanapun keadaan di lapangan dan terus komitmen untuk terus belajar dan belajar. Gitu. 97 lah, 97. Dan masih banyak cerita-cerita yang rentan dari tahun 90 misalkan tuh banyak suka dukanya, dan itu memang kalau dibikinkan cerpen itu kayaknya capek kalau untuk bikin ketik ya. Ya boleh lah bro, kayak ceritain gitu suka dukanya di tour leader ya. Oke. Di tour leader benar. Kebanyakan suka ya. Kebanyakannya suka. Suka ya. Suka. Ya karena logikanya orang kalau melihat tour leader itu, wih tour leader jalan-jalan, dapat uang, dapat pengalaman baru, dapat relasi, bahkan dapat teman, bahkan objek-objek yang tadinya harus bayar keluarkan uang sendiri, ini gratis, dibayarin. Belum dapat hal-hal yang lainnya, dapat tip dan sebagainya. Tapi itu bukan suatu harapan yang kita dan jangan terlalu money oriented, itu nggak bagus. Kita komitmen kerja full service, satu kuncinya kita ikhlas. Ya. Jangan dikit-dikit, wih ini banyak nih, banyak fee-nya, banyak gini. Tidak akan. Kalau kerja sudah melihat konteksnya kepada sedikit-sedikit money oriented, tidak akan maksimal. Jadi kita harus fokuskan bahwa ini profesi saya yang saya tanggung jawab, ya, baik kepada perusahaan yang meng-hire kita maupun kepada tamu yang kita bawa, gitu kan. Gitu. Ya, dukanya sih apa ya? Dukanya berapa kali menghandle ketika ada tamu, kalau yang sakit sering ya. Tapi yang meninggal ada. Wow. Meninggal di objek wisata. Itu saya pernah ketika menghandle tamu dari inbound ya, dari tamu asing, itu masih wilayah Malaysia kalau itu. Masuk ke Indonesia saya handle, tapi memang itu koordinasi dengan panitia, tidak ada info sebelumnya bahwa tamu ini memiliki penyakit asma. Ya, waktu itu kita bawa ke Kawah Putih. Di sana mungkin karena Kawah Putih ini belerangnya terlalu smooth ya, nggak kelihatan, jadi mungkin langsung dan dia nggak info, tapi nyesek langsung tiba-tiba dia langsung pingsan. Kita koordinasi, kemudian akhirnya kita evakuasi, bawa ke rumah sakit dan nyatakan meninggal gitu ya. Dan kemudian kita cek panitianya kepada dari sananya bahwa ibu ini punya penyakit asma. Untung nggak ada asuransi, kita cover, kita bantu sampai kepulangan ke sana, ke Malaysia. Itu mungkin. Ada juga, ya itu untungnya meninggal di lokasi. Mungkin ada teman-teman yang mengalami juga meninggal di pesawat. Bisa terjadi itu. Nah itu siap sebagai itu untuk siap menghindar hal yang itu. Jangan dilihat, wah asik nih jalan-jalan terus. Tapi kalau sudah komitmen bahwa apapun risiko perjalanan yang akan dihadapi, dibikin nyaman, enak, dan apapun risiko masalah apapun di lapangan, dia siap. Dia udah dibekali dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan sharing dengan teman-teman yang pernah menghandle hal-hal sedemikian itu. Kalau sukanya, ya suka jalan-jalan lah. Suka jalan-jalan ya, kenal ada mungkin ketika bawa ke negara ini, kita ketemu dengan guide lokal di sana, kenalan, kemudian literatur lagi, tambah lagi teman baru gitu kan, ketemu lagi. Dan seorang tour ini harus memiliki jiwa welcome lah, bergaul dengan siapapun, jangan dibatasin. Bahkan saya bergaul mulai dari pengamen gitu kan, kemudian kalangan pemerintahan, pejabat, artis, itu bisa terjadi dan impossible itu.
ya, Iya. impossible. Bahkan ketemu dengan para yang tadinya kita nggak mungkin nggak ya ketemu sama ini. Ketika bawa tur bisa aja terjadi ketemu dengan calon apa namanya public figure, bukan dari Indonesia, di luar juga bisa terjadi. Itu mungkin banyak kan sukanya ya enjoy lah, dinikmati itu. Iya. Gitu ya. Bro, kayak yang pengalaman yang meninggal itu kayak panik gak sih? Sebenarnya rasa panik ada, Panik ada. tapi jangan kita menunjukkan kepanikan kita. Itulah seorang pilot itu harus memiliki sifat yang don't be nervous, ya. Jangan langsung tiba-tiba wah kaget. Nanti yang tadinya peserta tidak panik melihat kita panik gugup, Sama-sama ikut-ikutan sama-sama. panik ya. Sepanik apapun jangan tunjukkan kepada wisatawan. Ya, kita belajar bagaimana dan kita siapkan beberapa langkah bagaimana menghadapi ketika tamu sakit bahkan kayak meninggal di lapangan tersebut. Jadi kita udah tahu prosedurnya. Makanya yang dinamakan tour leader certified dan qualified itu dia sudah tahu. Karena ketika kita gabung di asosiasi dan inilah kita ada selalu namanya belajar bersama, ada suatu sharing dari teman-teman, kemudian ada dari para coach, ada dari para narasumber yang sudah berpengalaman gitu kan. Dia akan sharing pada kita bagaimana how to handle bla 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 gitu kan, bagaimana untuk menghandle dan sebagainya. Kita akan begitu. Makanya kenapa belajar itu terus tingkatkan. Tidak ada saya udah dapat sertifikat, udahlah tenang. Nggak bisa ya. Karena ilmu itu akan terus bertambah dan tetap kita juga tidak boleh merasa paling hebat lah, tetap sharing gitu. Nah bro, kayak sekarang kita ngomongin kayak tour leadernya gitu ya, beberapa hal yang bikin kita penasaran nih. Nah, apa aja sih tugas yang paling penting Dari menjadi seorang tour leader? Iya. Baik, tugas yang paling penting yang pertama memberikan kita pelayanan yang terbaik ya. Pelayanan terbaik sesuai dengan SOP. Karena seorang tour itu memiliki kenapa kita harus kompetens. Ya, saya buat contoh ini tour leader ya yang sudah sertifikasi ya. Kenapa saya bilang ini sebagai teman-teman juga nanti ya para calon turis yang ingin masuk sebagai tour leader, dikatakan profesional, dikatakan certified dan qualified ini harus tersertifikasi. Untuk apa sertifikasi ini? Karena di sini ada tugas, ada unit-unit yang harus kita lakukan. Bagaimana seorang tour leader tugasnya? Ini ada kurang lebih 22 ya, 22 poin yang tanggung jawab ini. Kalau ini sudah dilaksanakan secara tugas tour leader sudah terlaksanakan dengan baik. Tetapi tidak mudah. Pasti ada kendala di lapangan. Tapi kendala ini akan dipecahkan dengan pengalaman, dengan belajar, dengan sharing dengan para senior ataupun para coach ya. Jadi kalau kita ditugaskan halnya sama, sih ada berapa? Bekerja sama dengan kolega dari wisatawan, kemudian bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda. Karena seorang tour leader ini akan membawa tamu-tamu yang berbeda karakter. 40 orang berarti 40 karakter. Dari 40 itu berbagai macam mata akan muncul. Ada troublemaker, ada yang jealous, ada yang ingin terus diperhatiin sama tour leadernya, ada yang manja. Tidak menutup kemungkinan ada yang cinlok nanti, cinta lokasi. Ini yang cinloknya kalau artis ya, kalau misalkan mama, aduh gimana ini. Parah ya. Tapi itulah ya. Kemudian apalagi dia menangani situasi konflik ya. Ketika bawa tamu keluar bisa aja. Tahun kemarin ketika ada teman yang bawa tamu ke luar negeri, anggap waktu ada kudeta yang di Bangkok ya, sampai bandaranya itu ditahan. Nah, bagaimana seorang trader bisa how to solve problem untuk keluar di konflik itu dari suasana begitu? Dia akan mempersiapkan diri itu kan. Bagaimana dia harus menghubungi kedutaan mana atau koordinasi dengan siapa, dia akan dibekali gitu. Tapi kalau nggak punya ilmu, punya pengetahuan, gimana dia juga, aduh gimana panik. Nah, bagaimana untuk meredamkan kepanikan si wisatawan dengan kita tenang terus, memberikan informasi yang update, koordinasi dengan kedutaan, dengan pihak terkait, supaya kita, insya Allah wisatawan itu kita terlindungi, ya, dan kita akan dilindungi oleh negara bersangkutan karena kita wisatawan yang tidak ada hubungannya dengan politik, dengan sara dan apapun. Kemudian juga melakukan persiapan tour, ya, prepare tour. Nah ini seorang tour itu mempersiapkan. Kemudian mengkoordinasikan jadwal persiapan, ya, disiapkan jadwalnya.
dari tour itinerary-nya gitu kan, bagaimana ketika di lapangan terjadi perubahan, ada force major, kejadian yang di luar dugaan kita, bisa wabah penyakit, bisa banjir ataupun banyak kecelakaan dan sebagainya. Ya, yang tidak kita harapkan. Kemudian mengatur saat keberangkatan, kemudian mengembangkan pengetahuan destinasi ya, kemudian juga mengatur saat tiba, saat di kendaraan, saat check-in, check-out, kemudian mengatur peserta tur, mengelola tur tambahan, mengatur perpindahan moda transportasi. Ketika kita bawa pesawat harus transit, itu gimana prosedurnya. Ketika kita pergantian kendaraan, berbatasan dengan negara lain, bagaimana prosedur itu ada diatur. Ya, sampai terakhir poinnya banyak di sini, mengelola laporan tur. Nah, tugas tur ini untuk menyatakan bahwa tamu ini selamat dan puas, wajib membuat laporan setelah perjalanan tur ke siapa? Kepada perusahaan yang memberikan tugas atau meng-hire kita. Laporkan. Apa yang dilaporkan? Pertama standar pelayanan. Kalau misalkan tamu kan macam-macam, ada yang puas dan tidak. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah menjalankan unit tugas tur leader tersebut. Kemudian juga ketika ada permasalahan harus ada additional cost yang di luar dugaan. Tapi setelah di-ACC oleh perusahaan, kita laporkan. Pengeluaran. Ya, dan jangan lupa semua pengeluaran dicatat. Kalau ada bukti lebih bagus itu dilampirkan. Parkir, retribusi, ketika bayar guide fee itu dilampirkan. Dan itu laporan harus rapi dan dilaporkan, jangan lama-lama. Ketika tur selesai, lapor, saya udah selesai, tamu udah kembali ke rumah, saya kapan untuk melaporkan? Kalau kata perusahaan, oh boleh besok, berarti Anda siapkan. Jangan, nanti nunggu lagi yang lain. Nggak boleh. Cepat laporkan ya. Laporkan itu seorang tour leader yang certified dan qualified ya. Laporkan, ini sudah saya laporkan. Itu mungkin gambarannya. Seorang tour leader tugasnya sudah ada unit-unitnya yang harus dilakukan oleh seorang tour leader kepada para peserta tur. Nah, bro, aku juga pengen nanya lagi dong, kayak kan wisatawan tuh kan berbagai macam karakter. Betul. Nah, jadi gimana tuh cara nge-handle-nya tuh? Kayak ada yang cari perhatian lah, kayak ya pengen dia apa-apain. Pengen dimanja. Jadi gimana tuh kayak tour leader ngatasinnya itu? Baik. Pertama kembali kepada tugas seorang tour leader ya. Di sini kita memberikan semua all out, memberikan service tanpa terkecuali. Tapi ada beberapa kecuali. Pertama orang tua ya. Kedua anak atau balikan anak dulu. Ada bayi itu kita prioritaskan. Ada orang tua gitu. Bahkan maaf ada keterbatasan fisik seperti yang disabilitas. Nah, itu kita tapi setidaknya kita informasikan dan diinformasikan ketika persiapan bahwa nanti rombongan ini ada berapa yang harus saya perhatikan, yaitu ada anak. Tapi ketika kita informasikan kepada peserta supaya untuk koordinasi, kerjasama, saling bantu itu jauh lebih baik. Kita titipkan diri kita ini ya untuk mereka itu saling kenal dulu. Ya, ada ikatan emosional. Kalau ada ikatan emosional tanpa diminta pun kan kadang-kadang suka, duh si bapak kelihatan kayaknya repot deh, udah deh aku bantu. Nah, tugas itu memberikan suatu ikatan emosional kepada peserta tur. Ya, walaupun berbeda karakter ya, tapi kalau kita Bapak Ibu ini adalah kita perjalanan, kasih tahu perjalanannya kemana, kemudian kita saling bantu koordinasi untuk kelancaran tur ini ya, dan tetap kita harus beberapa kali sounding kepada mereka ya, terutama waktu yang paling penting. Sehebat apapun program acara, kalau waktunya sudah di-set kemudian meleset acak-acakan, saya yakin itu akan banyak komplain. Dan kita harus komitmen. Jangan ngomong, kitanya komitmen. Ibu-ibu di sini 1 jam ya, tapi kitanya terlambat. Itu nggak komitmen. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Itu konsep seorang tour leader. Jangan pernah memberikan PHP ya. PHP ya. Kalau kita nggak mampu, katakan tidak mampu. Artinya apa? Ada prosedur yang harus ditaati. Walaupun nanti reaksinya macam-macam. Udah nggak apa-apa Pak, kita ini enggak. Kita komitmen. Dan kita juga harus siap dengan pengetahuan di lapangan. Kalau nggak boleh ke sini, jangan coba-coba ya. Komunikasi informatif, komunikasi itu perlu terus dilakukan dengan beberapa para peserta. Ketika ada orang yang ingin dimanja gitu kan, ingin diperhatiin, itu lumrah saja. Tetapi seorang tour leader tidak boleh membeda-bedakan. Kecuali 3 tadi, mendahulukan anak kecil, orang tua atau ibu hamil, atau misalkan disabilitas tersebut. Itu mungkin. Dan insya Allah
Kalau kita komunikatif, kita tidak PHP, apapun kita tidak bukan macam-macam ya artinya. Komitmen lah seorang itu, insya Allah itu bisa. Ya, komunikatif terutama dengan partner sepatur. Gitu ya. Bener banget. Nah, Untuk selanjutnya bagaimana nih Pak kiat-kiat kita gitu kan dari Bro Kun Kun ya. Ya, Bro Kun. Tadi sempat manggil Pak lagi ya. Bro Kun Kun. Karena kan gak enak juga. Ya ini lanjut. Gimana nih mungkin ada kiat-kiat untuk kita gitu kan ya dari Bro Kun Kun agar kita dapat percaya diri gitu, pede gitu kan, public speaking atau berbicara di depan orang banyak atau tamu-tamu wisatawan. Kadang itu juga akan menjadi hambatan ya bagi kita yang ingin jadi tour guide atau tour leader karena keterbatasan public speaking gitu. Mungkin ada ya bener, ilmu sedikit gitu kan. Banyak deh nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, itu saya bilang. Kenapa itu bagi dikatakan mudah bagi orang yang sudah siap. Dikatakan susah bagi orang yang nggak mau berubah. Kita itu ada kemauan ya. Kita tuh jadi leader. Tapi kita malas untuk merubah diri sendiri. Karena modal utama dalam tour leader ini adalah satu, dia ada niat. Niat dulu ya. Nah, semua suatu hal perkara itu ada niat. Kalau niatnya kuat, apapun itu kendala, dia akan bisa menghilangkan rintangan tersebut. Public speaking memang perlu seorang tour leader, tapi modal utama adalah keberanian. Ya, beranian dulu. Mental. Ya. Berani dulu. Kalau kita pintar ngomong cuap-cuap berbagai bahasa, nggak berani, ngapain? Iya sih. Benar. Walaupun ada speech berapa kata, kita berani melontarkan itu kepada konsumen atau kepada turis asing bahkan, ya itu ada modal. Karena biasanya yang mengekang kita itu, kita tidak berani untuk mencoba. Kita dikekang oleh perasaan takut. Ya. Iya bener banget. Takut padahal ngomong sih kenapa harus gitu takut kan. gitu kan ya. Kecuali kita ngomong tidak sopan, tidak senonoh, keluar dari kode etik itu yang takutin. Tapi kalau ngomong istilahnya yang kita miliki, kita kuasai, kita mampu, ucapan aja. Gitu kan ya. Karena ada bahasa ya, ada habit ya, kebiasaan. Sama dengan bahasa Inggris. Ya, habitual, setiap hari ketika sis mau ke kantor ini, pasti melewati berapa jalan tuh kan. Kalau sekali tanya, sis tolong beliin obat sini ya, di mana ya? Tapi kalau berkali-kali pergi ke tempat ini, udah di luar kepala gitu. Apa? Jadi habit itu kebiasaan. Kebiasaan berani untuk mengungkapkan ucapan ataupun itu untuk menghilangkan kita grogi. Try and try. Terus berusaha, mencoba gitu kan. Jangan takutlah. Don't be afraid, don't be nervous dan sebagainya. Komitmen, saya ingin jadi leader. Kalau masih takut, wah gimana menjadi leader? Ketemu sama kamu aja takut. Deg-deg. Insya Allah kalau terlatih itu enggak. Ya, kita pede dulu, percaya diri ya. Itu satu. Yang kedua yaitu tadi attitude. Ini paling sulit dan ini susah. Karena itu udah menjadi karakter seseorang. Iya benar banget. Ya, itu leader tidak boleh memiliki sifat attitude yang jelek. Macam-macam attitude-nya. Berbicara kata-kata yang tidak sopan, sikap-sikap yang tidak mencerminkan seorang tour leader. Maaf, kadang-kadang kebiasaan ngupil, ya itu hal yang gitu nggak bagus tuh. Mungkin hal yang kayak hal kecil menguap, kan, tutup seenaknya aja. Bahkan maaf, ketika merokok, ya sembarangan. Jadi seorang tour leader ini memberikan suatu pelajaran kepada para tamu. Jadi attitude kita ini akan dilihat oleh tamu. Attitude-nya bagus, pengetahuannya bagus, qualified-nya bagus, tamu akan respect. Dan jangan bikin tamu takut, jangan bikin tamu merasa. Justru jadikan tamu itu sebagai teman kita. Ada kalanya seorang tour itu sebagai sahabat, ya, sebagai ibu terhadap anaknya, membimbing, yaitu memberi jalan, ngasih tahu informasi. Ada kalanya mungkin tegas. Tegas apa? Karena ada aturan. Bu, nggak boleh dipoto di tebing itu ya, berbahaya. Dia terus, Bu, maaf ya, jangan. Tegas sekali. Ibu, sudah saya katakan ini berbahaya. Boleh.
Jangan, Bu, nggak boleh ya, Bu. Ibu jangan. Jangan, Bu. Iya. Nada-nada yang menekan itu Ada, kita ada aturannya. Oh, Jangan tiba-tiba, Bu, nggak boleh situ, Bu, bahaya, Bu. Itu orang. Jadi ada tahapan dulu. Ya, tapi sebelumnya kita inform dulu kepada tamu-tamu. Kita akan berhenti di objek ini, tidak boleh melewati garis yang ditentukan untuk berenang, untuk berfoto. Bahkan sekarang orang tuh pada nekat. Karena ingin selfie ya, supaya bikin Instagramnya luar biasa, banyak yang like atau itu, dia nggak memikirkan keselamatan. Banyak kejadian-kejadian di YouTube yang orang naik tebing itu sampai meninggal. Itu gara-gara selfie gitu ya, kan. itu salah satunya. Tugas itu begitu. Ada kalanya lembut, sedang, dan tegas ya. Tegas itu, Bu, saya kan udah bilang, itu udah berapa kali ngetin. Kalau dengan tindakan boleh, tapi Bu maaf ya kita gitu. Tetap kita juga harus ada sopan juga. Tapi kalau ibu itu udah, nah kalau kita bagaimana nggak bisa, itu kita cari saudaranya, temennya. Kalau misalkan nggak bisa lagi, ya carilah petugas, gitu kan. Tapi saya harapkan Tour Leader ini satu, sebagai teman, sahabat, sebagai pembimbing, pendamping, bahkan sebagai bukan pengingat artinya, ya selalu memberikan informasi yang update lah, dan selalu menghindari hal yang berbahaya karena menjaga keselamatan peserta. Itu salah satu tugas. Kalau nanti ada bicara Tour Leader umroh, tambahannya lagi apa? Melaksanakan ibadahnya supaya mabrur dengan aturan-aturan yang telah tentukan. Itu bedanya lah Tour Leader yang sering main. Kalau saya bilang ada istilah rohani. Perjalanan rohani itu main gitu kan. Rohani itu lebih ke ibadah gitu kan. Tapi tetap seorang Tour Leader itu harus komitmen dan melaksanakan tugas yang sesuai. baik. Mungkin sebelum dilanjutkan pertanyaannya, Bro Kun bisa dicoba dulu. Biar nggak ngantuk. Aduh, mantap Bro, ini. kita makin seru ya. Siap. Ini kopi apa ini? Kopi nggak tahu tadi. Kopi apa? Mantap. Ya, mantap. Saya wangi kayaknya ya. Luar biasa nih. Ya, calon turis Saungnya luar biasa deh, bikin ngantuk, bikin pinter loh, makan. Yang kayaknya lupa jadi inget. Ya, oke. Bro Kun, awalan menjadi tour leader tuh susah nggak sih? Dasar pertama ya. Pertamanya awalan